Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti motor Beat dengan kom setir yang baru ya. Nah, untuk roda-roda udah saya lepaskan duluan, spakbor, body udah saya lepaskan. Nah, teman-teman pasti bisa cara melepaskan body dan rodanya ya. Tinggalkan disimak saja videonya. Kita lepas setangnya gunakan kunci 17 dan 14 ya. Nah, kita tarik aja ke atas seperti ini. Kalau ada gantungan, gantungin saja. Kalau nggak ada gantungin, amplehin saja seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas murnya ya. Nah, murnya kita lepas. Ini bekas daralak, jadinya agak susah masukin kunci 32-nya. Nah, untuk kunci 32 bisa pakai kunci segi 8 ataupun kunci 32 biasa. Bisa pakai kunci Inggris, kunci pipa, linggis, bedog, sendok bisa ya, ataupun digedor bisa. Nah, di sebelum mur dilepas kan ada ringnya lepaskan dulu. Kemudian untuk membuka mur yang bagian bawah bisa digedor pakai linggis, bisa pakai obeng, bisa pakai kunci ukuran 45 sampai 50 ya. Nah, contohnya yang saya pegang seperti ini. Di sini seret akibat karatan, jadinya tidak bisa diputar menggunakan tangan. Biasanya sekali kendor itu udah bisa diputar. Nah, udah terlepas dan ternyata berkarat ya teman-teman, tuh kurang pelumasan. Nah, jadinya lihat tuh, kita gedor aja dikit dari atas. Nah, udah terlepas. Kita lihat kondisi pelor-pelornya sudah pada meceleng ya tuh, dan berkarat. Jadi korosi ini. Jadi akibat karat jadinya pelornya mengecil. Yang atas juga sama tuh, akibat kena air ini ya, kemasukan air mungkin kurang pelumasan juga. Kemudian tinggal kita lepas untuk dudukannya di bagian rangka. Aduh, eta kunci murah gitu ya. Nah, gunakan asok kiri kanan jangan searah ya, nantinya rusak kalau searah dudukannya. Jadi diusahakan kiri kanan. Nah, sampai terlepas ya, udah terlepas dua-duanya, tinggal kita kasih anti karat, bisa pakai oli, kita lap-lap bersihkan. Kemudian di bagian segitiganya ada semacam karet ya, karet o-ring. Nah, kita lepaskan dulu supaya mudah melakukan penggedorannya ya di sini. Nah, kemudian setelah terlepas sediakan papan ya, sediakan papan di bawah. Kemudian tinggal kita sediakan obeng min, kita gedor pakai palu. Kiri kanan seperti itu, dibolak-balik lah sampai liar ya. Nah, sedikit lagi ini udah kena. Jadi gedorannya itu harus pasti teman-teman, jangan luya leye ya. Nah, sekali gedor itu langsung bisa terbuka. Oke, ini udah terlepas, tinggal kita bersihkan segitiganya, kasih pelumasan, kemudian ganti kom setir yang baru pakai Indopart aja lah, murah tapi bagus. Pasang ringnya dulu ya, ring tipisnya diratakan. Setelah bagus ringnya, pasang kom setir baru. Kemudian kom setir lamanya dibuat untuk tahanan aja supaya saat penggedoran itu tidak rusak kom setir yang barunya. Nah, seperti ini kita gunakan pipa 3 inci ya. Nah, ini udah rapat sempurna, tinggal kita lepas aja kom setir yang lama ataupun yang buruknya ya. Nah, gedor aja dikit udah langsung lepas teman-teman. Saya mau udut dulu ini, ngarenghap ya. Oke, kemudian tinggal kita lap aja nih, lap-lap, olesi aja ya di situnya pakai gemuk, gak apa-apa olesin. Nah, kita pasang karet ya, karetnya jangan sampai terbalik supaya tidak kemasukan air dari bawah, juga cipratan air hujan ataupun air komberan. Kemudian kasih pelumasan, kasih gemuk secukupnya, mau sebanyak mungkin satu panci, satu ember boleh, yang penting masuk ya. Nah, kemudian di bagian bearing-bearingnya juga kasih gemuk lah ya, supaya awet, itu enggak karatan seperti yang tadi. Ini belum cukup, saya tambah lagi nanti. Nah, kemudian untuk dudukan ataupun kom setir yang baru kasih pelumasan supaya enggak seret masukinya, meskipun seret sih tapi ada sedikit pelumasan sih. Kemudian tinggal kita gedor dulu ya supaya rata. Nah, gedor-gedor rata, mau langsung digedor sampai masuk juga tidak apa-apa. Yang penting benar cara penggedorannya ya. Nah, kalau mau digedor-gedor langsung, gunakan kom setir bekasnya untuk tatakannya supaya kom setir yang lamanya nggak rusak ya teman-teman. Nah, kita pukul di sini, saya juga menggedornya nggak sekaligus langsung pakai tenaga besar ya, asal masuk aja dulu rapat. Ini juga yang atas belum masuk sempurna teman-teman.
karena mau saya tracker setelah rata ya, yang atas dan yang bawah kita gunakan komsetir bekasnya nih untuk yang bawah sebagai tatakannya nih supaya pas ya. Nah, di sini saya menggunakan tracker khusus, tracker segitiga, bukan segitiga, tracker komsetir. Nah, yang atas mah udah pas ya, tinggal kita kencangkan aja. Sediakan kunci Inggris, kunci pipa ataupun apalah. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan, dan cara pengencangannya juga harus berhati-hati teman-teman, karena ini sangat beresiko sekali menggunakan tracker ini. Kalau misalkan miring jangan dipaksakan ya, mendingan diulangin. Jadi kita harus lihat, kalau misalkan miring tinggal kita gedor dikit sampai lurus. Kalau misalkan diputar ini udah ringan, tidak macet dan lurus bawahnya, tinggal kita teruskan saja sampai benar-benar masuk sempurna dan rapat sempurna komsetir ke rangkanya ya. Nah, ini berlaku untuk semua motor Matic, mau Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati, BMW kalau ada sih, tapi belum ada ya. Nah, oke teman-teman, ini udah kencang ya. Nah, setelah kencang seperti ini dipastikan komsetir udah rapat ya, rapat sempurna teman-teman. Tinggal kita kendorkan saja lagi ya. Kemudian tinggal kita cek analisa menggunakan mata, apakah lurus, presisi atau tidaknya. Nah, kemudian bekas komsetir tatakannya kan itu masih nyelap di dalam, tinggal kita gedor aja udah terlepas ya. Yang digedornya komsetir bekasnya, jangan yang baru ya. Nah, oke, ini udah presisi. Kemudian tinggal kita kasih stemplet ya, pelumasan nih di bawah, kasih pelumasan anti karat juga ya, dan untuk memperawet bagian bearing-bearingnya. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang bagian bearingnya, dan bagian bearingnya juga jangan sampai terbalik karena ini ada semacam plastiknya ya, yang kerucut di bawah, yang cembung di atas, bukan cembung lah, naon tengah hati. Nah, kemudian pasang komsetir atasnya ya. Nah, pasang komsetir atasnya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan ya teman-teman, masukkan seperti ini, tahan. Kalau misalkan nggak ada plastiknya kan itu suka muruluk, kalau ke bawah lagi ya harus ditahan benar-benar, harus langsung sampai kencang. Tapi kan ini untuk komsetirnya ada plastiknya, dihalangin oleh plastik jadi nggak amburadul. Nah, kita masukkan murnya ya, murnya kalau miring jangan dipaksakan, harus sampai lurus seperti video ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan ya, kencangkan. Hati-hati tangan jangan sampai terluka karena di area sini tajam-tajam ya teman-teman. Nah, setelah kencang seperti ini kita kencangkan dulu ya, kencangkan sekencang mungkin sampai komsetirnya agak seret lah, sampai agak seret ya. Nanti kita proses penyetelan setelah seret. Nah, setelah seret nanti kita kendorkan sambil kita kencangkan, kita goyang-goyang lagi seret atau tidak. Nah, kalau misalkan masih ringan kita kencengin lagi, kemudian goyang-goyang lagi. Jangan goyang dompet teman-teman, goyang setir ya namanya, ini bukan goyang dompet. Nah, sedikit demi sedikit ini udah agak seret. Kemudian tinggal kita pasang ring dan murnya ya. Nah, kita penyetelan di sini, penyetelan langsung kencang dan komsetir jadi ringan ya. Nah, udah itu kita kencangkan dulu mur atas ya, mur kita kencangkan. Nah, sambil kita kencangkan sambil kita kendorkan yang bawah, sambil kita kendorkan dikit, secara dikit kita goyang-goyang lagi ringan atau tidak. Kalau misalkan agak seret tinggal kita kendorin. Nah, sedikit demi sedikit ini udah goyang ringan, bukan raginang, goyang ringan ya. Nah, kemudian proses pengencangan ini udah selesai nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mendapati kasus masih kendor ya tinggal kita kencengin. Kalau misalkan setirnya berat ya kendorin ya, seperti itu cara kerjanya ya teman-teman. Kalau sudah pasti, jadi kuncinya seperti ini, jangan terlalu ringan seperti ini ya, jangan terlalu ringan. Kalau misalkan terlalu ringan nanti ada suara jeduk, jadi harus agak seret dikit lah, seret dikit. Nanti kalau udah pakai setang, pakai roda juga ringan teman-teman. Kalau kosong, keadaannya kosong seperti ini, nah ini udah selesai. Kemudian tinggal kita pasang setirnya. Setelah pasang setir, kemudian pasang roda, nanti kan agak ada beban, jadinya ketika diputar kiri kanan itu jadi lebih ringan. Jadinya udah pas setelannya. Itu ada kuncinya juga ya, udah saya kasih tahu tuh, agak seret dikit, jangan terlalu ringan ya.
Kemudian pasang bautnya dan ada pengunci semacam ring seperti ini yang belakang harus masuk ke dalam. Jangan sampai tertukar juga karena nggak bisa dibolak-balik. Kemudian kencangkan langsung ya. Nah, yang belakang kan mur 17, sedangkan yang depan itu kunci menggunakan kunci 14. Langsung saja kencangkan ya teman-teman. Nah, ini udah kencang. Setelah kencang seperti itu, nah itu udah goyang. Itu handle rem itu bautnya lepas ya, bukan patah tuh. Bautnya lepas, nggak ada baut. Udah saya perbaiki kok. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.